Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai konsep pembiayaan pendidikan, di mana materi ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah Ekonomi Pendidikan untuk mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Yang pertama yang akan saya jelaskan terlebih dahulu di sini adalah mengenai capaian pembelajarannya. Yang diharapkan saudara setelah mempelajari materi ini, saudara atau para mahasiswa itu mampu memahami mengenai konsep pembiayaan pendidikan. Jadi diharapkan melalui video ini bisa tergambarkan terkait dengan bagaimana konsep dari pembiayaan pendidikan. Nah, adapun yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah yang pertama terkait dengan latar belakang pembiayaan pendidikan. Lalu yang kedua, kaitannya antara uang dan pendidikan. Lalu yang ketiga, kita akan membahas mengenai pengertian pembiayaan pendidikan. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai dasar hukum dari pembiayaan pendidikan yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan, yang pertama adalah latar belakang. Sebagai tempat pembinaan, pendidikan tidak memandang ekonomi sebagai pemeran utama seperti halnya dunia bisnis. Ekonomi hanya sebagai pemegang peran yang cukup menentukan. Ekonomi dalam hal ini dikontekstualisir ialah penyelenggaraan pendidikan memerlukan dana. Nah, dalam berbagai level kehidupan, pendidikan itu memainkan peran yang sangat strategis. Pendidikan memberi banyak peluang untuk meningkatkan mutu kehidupan. Dengan pendidikan yang baik, potensi kemanusiaan yang begitu kaya pada diri seseorang dapat terus dikembangkan. Nah, pada tingkat sosial, pendidikan dapat mengantarkan seseorang pada pencapaian dan strata sosial yang lebih baik lagi, seperti yang sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya. Nah, secara akumulatif, pendidikan dapat membantu suatu masyarakat itu bisa lebih beradab. Dengan demikian, pendidikan dalam pengertian yang luas berperan sangat penting dalam proses transformasi individu dan masyarakat. Nah, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang diharapkan ini, tidak mungkin terjadi secara alamiah dalam arti tanpa usaha dan pengorbanan. Mutu dari keluaran yang diharapkan banyak dipengaruhi oleh besarnya usaha dan pengorbanan yang diberikan. Semakin tinggi tuntutan mutu akan berdampak pada jenis dan pengorbanan yang harus direlakan. Nah, pengorbanan yang diterjemahkan menjadi biaya merupakan faktor yang tidak mungkin diabaikan dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, dapat diperkirakan bagaimana sulitnya seseorang yang tidak memiliki kemampuan ekonomis untuk akses pada pendidikan yang bermutu. Hal ini tidak berarti bahwa hanya orang kaya saja yang akan memperoleh pendidikan. Nah, di sini letak peranan dari pemerintah untuk membangkitkan peran masyarakat dalam arti luas untuk ikut ambil bagian dalam proses pendidikan. Nah, untuk itu dituntut keterbukaan dari pemerintah dalam hal pengelolaan biaya yang disediakan melalui APBN setiap tahunnya. Hanya dengan keterbukaan yang didukung oleh kemampuan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat bahwa pengelolaan anggaran pendidikan itu sudah bebas dari korupsi, kolusi, dan partisipasi masyarakat pun akan ikut tumbuh. Nah, partisipasi ini sangat penting kecuali pemerintah menyediakan biaya yang diperlukan untuk seluruh proses pendidikan. Nah, dalam perkembangan dunia pendidikan dewasa ini atau saat ini, dengan mudah dapat dikatakan bahwa masalah pembiayaan menjadi masalah yang cukup pelik untuk dipikirkan oleh para pengelola pendidikan. Karena masalah pembiayaan pendidikan akan menyangkut masalah tenaga pendidik, bagaimana proses pembelajaran, lalu ketersediaan sarana prasarana, pemasaran, dan aspek lain yang terkait dengan masalah keuangan. Fungsi pembiayaan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan sekolah.
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembiayaan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan kegiatan pendidikan. Ketidakmampuan suatu lembaga untuk menyediakan biaya akan menghambat proses belajar mengajarnya. Hambatan pada proses belajar mengajar dengan sendirinya akan menghilangkan kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga. Namun, bukan berarti bahwa apabila tersedia biaya yang berlebihan, akan menjamin bahwa pengelolaan sekolah akan lebih baik. Nah, dalam memahami permasalahan pembiayaan pendidikan di Indonesia, kita perlu memahami permasalahan apa saja yang timbul serta alternatif penyelesaiannya. Pemahaman tentang pembahasan ini juga akan membawa kita pada bagaimana praktik pelaksanaan pembiayaan pendidikan beserta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya. Nah, diharapkan dengan mempelajari materi ini mengenai pembiayaan pendidikan, maka kita diharapkan dapat menjelaskan mengenai permasalahan pembiayaan pendidikan di Indonesia. Nah, itu yang menjadi latar belakang kenapa kita perlu mempelajari mengenai pembiayaan pendidikan. Pendidikan itu sangat erat kaitannya dengan uang, karena pendidikan memerlukan biaya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kaitan uang dengan pendidikan dapat dipelajari melalui 3 komponen dan subkomponen, seperti tabel yang sudah disajikan. Yang pertama, ekonomi pendidikan, yaitu fungsi alokasi, di mana subkomponennya adalah bagaimana pengembangan konsep dari modal manusianya, lalu bagaimana tingkat kembalian modal investasi atau rates of return to investment, manfaatnya ya atau returnnya, pengembalian dari modal investasi yang sudah diberikan, yang sudah dikeluarkan. Lalu mengenai analisis biaya manfaat, bagaimana biaya manfaat yang diperoleh dari pendidikan, ini seperti yang sudah dijelaskan pada video yang sebelumnya. Lalu analisis biaya efektivitas, keefektifan biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan sehingga bisa mencapai mutu pendidikan yang diharapkan. Dan bagaimana perencanaan ketenaga kerjaan. Lalu yang kedua dilihat dari komponen pendanaan atau financing pendidikan atau fungsi distribusi. Adapun subkomponennya adalah peningkatan dari pemasukan, lalu ada perencanaan pengeluaran. Pemasukan dan pengeluaran itu harus direncanakan dengan matang. Dan pertimbangan keadilan, baik dari sisi siswa, wajib pajak, geografis, guru, dan program-program yang dilakukan oleh sekolah. Lalu komponen yang ketiga adalah administrasi bisnis sekolah atau fungsi manajemen, di mana subkomponennya adalah mengenai penganggaran, budgeting, pembukuan, akunting, dan pemeriksaan. Nah, ini adalah kaitannya, ya, kaitannya bahwa pendidikan ini sangat erat kaitannya dengan uang, ya, sangat erat kaitannya dengan pembiayaan atau kos yang dikeluarkan, baik oleh pemerintah ataupun oleh individu masyarakat yang melaksanakan kegiatan pendidikannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, pengertian biaya pendidikan tersebut menitik beratkan pada jenis pengeluaran yang dialokasikan dalam pemanfaatan biaya untuk keperluan pendidikannya. Selain itu, terdapat pengertian lain yang lebih menitik beratkan pada jenis-jenis sumber biaya dengan menyatakan bahwa biaya pendidikan merupakan pengeluaran dan pemanfaatan keuangan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sumbernya berasal dari pemerintah, perorangan, maupun masyarakat. Nah, biaya pendidikan dihitung sebagai rata-rata biaya per siswa yang dikeluarkan oleh rumah tangga selama 1 semester. Maka dapat disimpulkan bahwa biaya pendidikan adalah nilai rupiah dari seluruh sumber daya pendidikan yang digunakan untuk kegiatan pendidikannya. Pengertian pembiayaan pendidikan yang bersifat budgetaire, ya, atau budget, yaitu biaya pendidikan yang diperoleh dan dibelanjakan oleh sekolah sebagai suatu lembaga. Artinya, biaya-biaya pendidikan yang bersifat budget dan non-budgeter termasuk dalam pengertian biaya pendidikan dalam arti luas.
Sedangkan pengertian biaya pendidikan yang bersifat non-budgeter, yaitu biaya-biaya pendidikan yang dibelanjakan oleh siswa atau orang tua atau keluarga dan biaya kesempatan pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Adapun kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan meliputi 3 hal. Yang pertama adalah kegiatan penyusunan anggaran atau budgeting. Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga. Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun oleh suatu lembaga. Kegiatan ini melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasinya. Nah, pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan atau kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Hasil akhir dari suatu negosiasi merupakan suatu pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber dana pendidikan. Lalu kegiatan yang kedua adalah kegiatan pembukuan atau akunting. Nah, pengurusan ini meliputi 2 hal, yaitu pertama mengurusi hal yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan kedua menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama, yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Nah, pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan dan dikenal dengan istilah pengurusan bendaharawan. Nah, bendaharawan adalah orang atau badan yang oleh negara diserahi tugas menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang atau surat-surat berharga dan barang-barang. Sehingga dengan jabatan itu mereka mempunyai kewajiban atau pertanggungjawaban apa yang menjadi urusan pada badan pemeriksa keuangan. Dan kegiatan yang ketiga adalah pemeriksaan atau controlling. Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Nah, bagi unit-unit yang ada di dalam departemen atau di sekolah, itu harus mempertanggungjawabkan urusan ini kepada pengawas departemennya masing-masing atau pengawas sekolahnya masing-masing. Nah, itu adalah ketiga kegiatan mengenai manajemen pembiayaan, terutama dalam pembiayaan pendidikan, yaitu bagaimana sekolah harus mampu menyusun anggaran dengan baik, baik pemasukannya ataupun pengeluarannya, lalu melakukan pembukuan, pencatatan, dan juga harus ada pemeriksaan, controlling, atau tahapan auditing, sehingga antara penganggaran, antara pembukuan, itu bisa berjalan sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun atau perencanaan anggaran yang sudah disusun. Itu adalah pengertian pembiayaan pendidikan serta kegiatan yang harus kita pahami dari pembiayaan pendidikannya. Lalu Benson mengungkapkan bahwa pembiayaan pendidikan menekankan pada distribusi sumber-sumber agar pendidikan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Nah, ada 3 kriteria yang digunakan oleh Benson untuk menilai sistem pembiayaan pendidikan. Yang pertama adalah kecukupan ketersediaan sumber daya untuk pelayanan pendidikan. Bagaimana biaya yang diperoleh itu harus cukup, harus tersedia semuanya untuk pelaksanaan layanan pendidikan yang baik. Gitu. Nah, bagaimana caranya biaya yang didapatkan itu harus cukup gitu ya. Namun untuk layanan pendidikan pun itu mampu diberikan dengan maksimal juga dengan baik juga. Lalu yang kedua adalah efisiensi dalam distribusi sumber pendidikan. Nah, perlu dipahami adalah ketika kita mendapatkan dana pendidikan, maka sekolah harus mampu mendistribusikannya secara efisien. Ya,
yang sesuai dengan kebutuhan sekolahnya. Ya, jangan dibelanjakan atau dikeluarkan untuk kepentingan-kepentingan yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan program sekolahnya ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Gunakan biaya yang telah didapatkan atau yang telah diperoleh itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memang harus dilakukan oleh lembaga pendidikannya atau program yang sudah disusun oleh lembaga pendidikan. Lalu yang ketiga adalah pemerataan dalam distribusi sumber-sumber pendidikan. Nah, ini yang perlu kita pahami, yang perlu kita garis bawahi, bahwa pembiayaan pendidikan di sini bagaimana caranya biaya yang kita dapatkan itu harus terdistribusikan secara merata. Ya. Pemerintah harus mendistribusikan anggaran pendidikan yang dikeluarkan sebanyak 20% itu harus merata gitu ke setiap daerah. Ya, sehingga daerah-daerah yang lain pun mampu meningkatkan mutu pendidikannya masing-masing. Karena bagaimanapun pendidikan atau lembaga pendidikan, utamanya lembaga pendidikan negeri, itu bergantung dari anggaran dari pemerintah. Sehingga harus merata, ya, harus merata. Termasuk ketika menganggarkan untuk mengeluarkan biayanya pun, sekolah atau lembaga pendidikan pun harus rata terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di sekolahnya. Sehingga mutu pendidikan itu bisa dilaksanakan dengan baik, mutu pendidikan bisa dilaksanakan secara sistematis, dan mutu pendidikan itu akan meningkat bersama-sama. Tidak hanya salah satu faktor saja. Itu menurut Benson terkait dengan kriteria untuk menilai sistem pembiayaan pendidikan. Nah, adapun dasar hukum yang erat kaitannya atau hubungannya dengan pembiayaan pendidikan antara lain adalah yang pertama yang pasti ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua itu ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yaitu terdapat pada bab 13 tentang pendanaan pendidikan yang meliputi tanggung jawab pendanaan, sumber pendanaan pendidikan, pengelolaan dana pendidikan, dan pengalokasian dana pendidikan. Lalu yang ketiga terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu terdapat pada bab 9 tentang standar pembiayaan pendidikannya. Yang keempat ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, yang dimana semua berbicara tentang bagaimana pendanaan pendidikan, pendapatan biaya pendidikan, lalu bagaimana untuk pengalokasian dan lain sebagainya. Itu dijelaskan dalam peraturan pemerintah ini. Dan yang terakhir ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Ini penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Untuk pembiayaan pendidikannya itu terdapat pada bagian ke-9 tentang standar pembiayaan. Nah, silakan nanti saudara bisa membuka atau searching gitu ya, mencari tahu mengenai dasar hukum tentang pembiayaan pendidikan ini supaya saudara bisa lebih jelas mengetahui bagaimana pembiayaan pendidikan atau kebijakan mengenai pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang menjadi dasar bagi sekolah, bagi lembaga pendidikan untuk melaksanakan pembiayaan pendidikannya. Nah, itu saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang konsep pembiayaan pendidikan. Lebih lanjutnya pada video selanjutnya nanti akan lebih dijelaskan kembali mengenai konsep pembiayaan pendidikan ini. Apa saja tujuan dari pembiayaan pendidikan, manfaat, dan lain sebagainya, insya Allah akan dijelaskan pada video yang selanjutnya. Mudah-mudahan saudara bisa memahami mengenai konsep dari pembiayaan pendidikan ini, dan mudah-mudahan kita menjadi lebih memahami dan kita bisa lebih tahu terkait dengan bagaimana pembiayaan pendidikan khususnya yang dilaksanakan di negara kita di Indonesia. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.